Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami rindu dengan firman-Mu Tuhan, suara-Mu Tuhan. Tolong buka hati dan pikiran kami, agar tertanam firman-Mu di dalam lubuk hati dan kehidupan kami masing-masing. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada Minggu 7 Juni 2020, yaitu Minggu Trinitatis, Tritunggal, yang tertulis dari 1 Musa 1 atau Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, dengan topik kemuliaan Allah atas ciptaan. Mari kita mendengarnya dan saya akan membaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, biarlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pandangan etika Kristen mengatakan bahwa pandangan kita terhadap seorang menentukan sikap terhadap dia. Maksudnya, jika dalam pikiran kita sudah tertanam bahwa sesuatu itu atau seseorang itu tidak baik, maka kita tidak akan mau menyentuhnya atau memujinya. Sekalipun pakaian seseorang itu bagus, maka dalam mata kita akan selalu jelek. Tetapi jika dalam pandangan kita sekarang atau pandangan kita kepada seseorang itu baik, maka jelek pun pakainya, maka dalam pandangan kita akan selalu bagus. Demikian halnya dengan budaya. Pemahaman kita akan budaya menentukan sikap kita terhadap budaya tersebut. Salah satu budaya yang hampir dimiliki oleh setiap suku adalah budaya kekerabatan. Secara umum budaya kekerabatan sebenarnya sungguh amat baik, karena adanya budaya kekerabatan tersebut baik bagi suku Karo dan suku-suku lain di Indonesia itu sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam melaksanakan pesta perkawinan, secara kematian dan sebagainya, sehingga sungguh sangat diperlukan memahami pengertian budaya yang sebenarnya. Dalam Kejadian pasal 1, kita membaca tentang penciptaan manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 4 sampai 25 memberikan rincian lebih lengkap mengenai penciptaan dan lingkungan. Kedua, kasih ini saling melengkapi dan mengajarkan beberapa hal, yakni baik laki-laki maupun perempuan diciptakan secara khusus oleh Allah. Laki-laki dan wanita keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa.
yaitu gambar dan rupa Allah. Berdasarkan gambar ini, mereka dapat menanggapi dan bersekutu dengan Allah dan secara unik mencerminkan kasih, kemuliaan, dan kekudusannya. Mereka harus melakukan dengan mengenal dan menaatinya. Manusia memiliki keserupaan moral dengan Allah karena mereka tidak berdosa dan kudus, memiliki hikmat, hati yang mengasihi, dan kehendak untuk melakukan yang benar. Mereka hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah yang meliputi ketaatan moral dan hubungan yang intim. Ketika Adam dan Hawa berdosa, keserupaan moral dengan Allah ini tercemar. Dalam proses penebusan, orang percaya harus memperbaharui kepada keserupaan moral itu lagi. Adam dan Hawa memiliki keserupaan alamiah dengan Allah. Mereka diciptakan sebagai makhluk yang berkepribadian dengan roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri, dan kuasa untuk memilih. Sampai batas tertentu, susunan jasmani laki-laki dan wanita itu menurut gambaran Allah. Hal ini tidak berlaku untuk hewan. Allah memberikan kepada manusia yang dengannya dia akan tampil kepada mereka, dan bentuk yang akan dipakai anaknya. Penciptaan manusia dalam rupa Allah tidak berarti bahwa mereka adalah ilahi. Seluruh kehidupan manusia pada mulanya berasal dari Adam dan Hawa. Menjadi gambar Allah adalah menjadi wakil Allah di dunia ini. Ini bukan semata-mata peristiwa atau privilege, kepemilikan hak-hak khusus, melainkan juga tanggung jawab. Semakin besar hak diberikan, semakin berat pula kewajibannya. Menjadi gambar Allah bukan hanya memiliki sejumlah potensi ilahi, tetapi bagaimana mewujudkan potensi itu bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa pengaturan Allah atas manusia di sini sama sekali tidak membuka peluang untuk eksploitasi atas alam. Pertama, manusia diaturkan bukan untuk menjadi raja dunia, melainkan mewakili raja. Sang pemilik dunia, tindakan manusia merusak alam milik Allah adalah tidak berkenan, bahkan berdosa di hadapannya. Kedua, kerusakan alam berarti pula berkurangnya kenyamanan hidup manusia. Artinya, konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan ilahi akan dirasakan paling berat oleh manusia sendiri. Dosa yang menyebabkan gambar Allah dalam diri manusia tidak berfungsi dengan benar. Manusia hidup bukan untuk kemuliaan Allah, melainkan untuk kepentingan diri sendiri yang bersifat merusak, menghancurkan. Hanya satu jalan untuk memperbaiki semua ini, yaitu dengan mengizinkan Allah memperbaharui gambarnya di dalam diri kita oleh karya penyelamatan Yesus. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dalam tema kita menyatakan bahwa Allah adalah sumber budaya, dapat kita lihat dalam konteks penciptaan, yakni Adam dan Hawa. Menurut para ahli budaya memiliki keberagaman pengertian. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya yang memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan akal dan budi manusia. Secara umum, budaya berarti cara hidup yang memiliki
oleh sekelompok orang yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara umum budaya berarti cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Perbedaan antara suku, agama, politik, bahasa, pakaian, karya seni dan bangunan akan membentuk suatu budaya di dalam kehidupan. Maka dikatakan di dalam kehidupan setiap umat manusia, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia dengan akal pikiran dan juga memiliki perbedaan, yakni laki-laki dan perempuan, serta memberikan perintah kepada mereka untuk menguasai dunia ini, pada saat itu manusia sudah memiliki budaya untuk dapat menerima perbedaan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diperhadapkan kembali kepada budaya yang baru, yakni bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana manusia Adam dan Hawa sudah diperhadapkan dengan budaya, Yesus juga dalam pelayanannya tidak mengesampingkan budaya. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus dalam pelayanan di dunia ini adalah berhubungan dengan budaya, yakni mengubah air menjadi anggur dalam peristiwa perkawinan. Dikarenakan bahkan Yesus membuat setiap orang yakni hadir dalam pesta tersebut benar-benar merasakan hal yang berbeda, tidak pernah menjadi dalam pesta sesuai dengan budaya orang Jawa. Ditekankan dalam tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kalau dikatakan Allah di dalam kehidupan setiap manusia, kemuliaan itu begitu tinggi, kemuliaan kita terhadap yang lain. Manusia yang tertinggi ciptaan Allah. Saudara-saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia setiap harinya pasti diperhadapkan dengan budaya, yakni di dalam keluarga, pekerjaan, lingkungan, dan dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi jika pemahaman kita tidak benar tentang budaya, dapat membuat kita merasa tidak nyaman dan melakukannya, sehingga banyak orang merasa risih ketika berhadapan dengan budaya orang lain yang berbeda dengan kita. Bahkan ada gereja yang tidak mengizinkan jemaatnya melakukan aktivitas budayanya. Kalau kita berbicara tentang budaya, pasti setiap kita berbicara berpakaian, beraktivitas, cara makan, cara berjalan, dan sebagainya akan berhubungan dengan budaya. Jadi dapat dikatakan bahwa begitu Allah menciptakan manusia, pada saat itu juga manusia sudah hidup dalam budaya, sebagaimana dalam kehidupan kita, terutama bangsa Indonesia, kita memiliki beragam budaya, agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Tapi buatlah perbedaan itu menjadi alat kita untuk mempersatukan kita. Selama budaya itu dapat memuliakan nama Tuhan, kita harus menjalankan. Tetapi jika budaya itu sudah mengesampingkan iman kita, maka kita juga harus punya integritas. Integritas iman di dalam kehidupan kita yang beragama. Maka ditekankan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Allah telah memberikan kuasa kebutuhan setiap umat manusia. Maka kita harus saling pengertian. Jangan saling menyakiti, karena kita adalah segambar dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Yesus. Bantu kami Tuhan melalui Roh-Mu, supaya kami jangan saling menyakitin, karena kami adalah sesama umat manusia segambar dengan Engkau Tuhan. Kau memberikan kekuatan kepada kami masing-masing. Begitu juga Tuhan anggota jemaat-Mu, tolong Engkau berkatin segala pekerjaan mereka. Tolong Tuhan Engkau memberikan kesehatan-Mu kepada jemaat-Mu, agar dapat mampu mereka bekerja dan memuliakan Engkau melalui segala pekerjaan mereka. Begitu juga anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak di dalam sekolah mereka. Tolong Tuhan Engkau memberikan kebijaksanaan dan kepintaran kepada mereka masing-masing. Walaupun pada saat ini penuh dengan tantangan yang kami akan hadapi Tuhan di negara kami, tolong selalu memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami dapat memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.